Halo guys, selamat datang di WSS Masa Bercerita. Pada episode kali ini, gue akan bercerita tentang sebuah kasus tragis dan penuh teka-teki yang akhirnya terpecahkan setelah hampir 50 tahun. Lama juga ya guys. Cerita ini tentang seorang wanita muda berbakat yang bernama Leslie Perloff. Tapi guys, ada satu wanita lagi nih. Dan bakal diceritain juga di sini. Dan dengan canggihnya teknologi DNA, kasusnya yang dulu tak terselesaikan akhirnya menemukan titik terang. Sebelum masuk ke ceritanya nih, kami mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah rutin mendengarkan dari awal sampai akhir. Bagi yang baru mendengarkan, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Jadi begini ceritanya guys. Leslie Perloff adalah seorang lulusan Universitas Stanford yang berusia 21 tahun. Dia bukan hanya sekedar cerdas dan berprestasi, tetapi juga memiliki jiwa seni yang dalam. Dia sangat mencintai sastra dan seni, serta bercita-cita menjadi seorang pengacara. Bahkan, dia juga punya mimpi untuk menjadi presiden wanita pertama di Amerika Serikat. Namun, di balik mimpi-mimpi besar itu, takdirnya berkata lain. Pada 16 Februari 1973, Leslie dilaporkan hilang setelah tak kembali selama 3 hari. Pencarian yang dilakukan pihak kepolisian membawa mereka ke sebuah bukit berhutan dekat Universitas Stanford. Di sana, mereka pun menemukan tubuh Leslie dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tergeletak di tanah dengan tanda-tanda telah diserang secara seksual dan dicekik pula. Kemungkinan besarnya nih guys, mencekiknya tuh dengan menggunakan shawl yang bermotif bunga yang ada di lehernya. Hari itu pun menjadi hari yang sangat menyedihkan bagi keluarganya, terutama adiknya, Diane Perloff, yang pada saat itu masih berusia 20 tahun. Leslie dan Diane memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai kakak yang hanya lebih tua 14 bulan. Leslie sering berperan sebagai pelindung bagi Diane. Setelah kepergiannya Leslie, Diane merasakan kehilangan yang mendalam dan berubah menjadi seorang mama beruang yang penuh semangat. Dia bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mendapatkan keadilan bagi sang kakak. Meski tak kunjung menemukan titik terang selama puluhan tahun. Namun nih guys, siapa sangka bahwa Leslie sendirilah yang akan memberikan petunjuk untuk menangkap pelakunya. Pada malam kematiannya, Leslie berusaha melawan pelaku dengan meninggalkan jejak DNA di bawah kuku tangannya. Bayangkan guys, di bawah kuku tangan, berarti kan kecil banget ya. Petunjuk kecil ini yang pada saat itu tak banyak diperhatikan, kelak menjadi bukti kuat yang membuka tabir kasus ini. Baru bertahun-tahun kemudian, dengan kemajuan teknologi DNA yang semakin canggih, jejak ini pun mulai dianalisis ulang. Dan disinilah nama John Gertrude muncul sebagai tersangka utama. John adalah seorang mantan narapidana dengan riwayat kejahatan seksual. Guys, ini adalah sebuah cerita singkat tentang John Gertrude. Oke nih, kehidupan awalnya John Arthur Gertrude. Dia lahir pada tanggal 26 Agustus 1944 di Newark, Ohio, Amerika Serikat. Dia adalah salah satu dari 4 anak yang lahir dari seorang prajurit angkatan darat bernama Charles J. Gertrude. Karena posisinya di militer, keluarganya Gertrude tuh sering berpergian di antara berbagai pangkalan baik di Amerika Serikat maupun di luar negeri. Mereka pernah tinggal di Jepang, Hawaii, dan North Carolina. Pada tahun 1960, keluarga Charles Gertrude dipindahkan ke Jerman Barat untuk dinas militernya. Mereka pindah ke kota Bad Kreuznach, dan John akhirnya menghabiskan masa remajanya di sana. Dia bersekolah di SMA Amerika Bad Kreuznach, dan semua anak-anak prajurit Amerika bersekolah di SMA tersebut. Nah, pembunuhan pertamanya terjadi pada tanggal 8 Juni 1963. Sesaat sebelum kelulusan, John yang kini berusia 18 tahun menghadiri disko sekolah, di mana saat itu dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Margaret L. Williams, yang pada saat itu masih berusia 15 tahun.
Dia adalah putri seorang pendeta angkatan darat. Setelah pesta dansa berakhir, John membawanya ke lapangan bisbol kampus. Di lokasi itulah dia tiba-tiba menyerang, dan memukulinya. Pada saat itu, Margaret menderita cedera kepala yang parah dan kemudian meninggal dunia karena komplikasi. Karena pasangan tersebut telah dilihat oleh beberapa saksi, akhirnya John menjadi tersangka utama dan langsung ditangkap. Meskipun pada awalnya dia selalu menyangkal pernah bertemu dengannya. John kemudian mengakui saat diintegrasi bahwa dia telah melakukan hubungan seksual dengan Margaret, tetapi dia tetap menyangkal kalau telah membunuhnya. Pada bulan Juni 1964, John Guthrie dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dan itu juga sudah hukuman maksimum yang tersedia di bawah hukum Jerman Barat pada saat kejadiannya, guys. Setelah menjalani hukuman lebih dari 6 tahun penjara, John pun dibebaskan bersyarat. Dia kemudian meninggalkan Jerman Barat dan kembali ke Amerika Serikat. Di sana dia menetap di Reno, Nevada. Dia juga menikahi seorang wanita bernama Susan. Dan tak lama nih setelah pernikahan mereka pun pindah ke Palo Alto, California. Di sana mereka tinggal dari tahun 1971 hingga 1975. Selama periode ini, John yang tidak memiliki pendidikan akhirnya terpaksa mencari nafkah sebagai buruh berketerampilan rendah dan terus berganti-ganti profesi, mulai dari satpam, tukang kayu, dan pada pertengahan tahun 1970-annya, John akhirnya bergabung dengan Pramuka Amerika dan mendapatkan pekerjaan sebagai konselor. Dia pun mengorganisir perkemahan dan perjalanan berkemah di waktu senggangnya. Pada tahun 1975, dia pun didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pramuka penjelajah perempuan yang pada saat itu masih berusia 17 tahun. Tidak lama kemudian dia dihukum, tetapi beberapa dakwaan dibatalkan setelah adanya kesepakatan bersama antara John dan korban. Akibatnya dia hanya menerima hukuman penjara ringan dan denda administratif. Dan tidak lama kemudian istrinya John, yaitu Susan, menceraikannya setelah mengetahui dia dihukum atas pelecehan seksual. Tetapi pada tahun 1978, John akhirnya menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Linda. Setelah pernikahan kedua, dia kembali ke Newark, Ohio. Di sana dia memiliki 2 anak dan mulai terlibat dalam kegiatan bisnis. John tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit mental atau perilaku yang mencurigakan. Pada akhir tahun 1980-an, John akhirnya meninggalkan Ohio dan pindah kembali ke California. Kali ini dia menetap di Alameda County. Pada tahun 2003, istri keduanya meninggal karena kanker. Dan pada tahun 2008, dia pun menikah untuk ketiga kalinya. Dia segera bergabung dengan Fremont Elks Lodge, sebuah ordo persaudaraan religius yang mengadvokasi nilai-nilai Kristiani dan patriotisme, di mana dia memegang posisi sebagai pemimpin tertinggi. Dalam posisi ini, dia bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas para anggotanya. Oke guys, itu adalah sedikit atau selembar backgroundnya John Guthrie. Meskipun John pernah dihukum pada tahun 1975 atas kasus pemerkosaan, tetapi tidak ada standar pengumpulan DNA pada saat itu, sehingga dia tidak dikaitkan dengan pembunuhan Leslie hingga teknologi berkembang dan penyelidikannya dibuka kembali. Para penyelidik akhirnya memutuskan untuk mengambil DNA John secara diam-diam. Pengambilannya dilakukan dalam sebuah pengintaian, dan mereka pun berhasil mendapatkan sampel DNA dari cangkir Starbucks yang dibuang oleh John. Ketika DNA itu dicocokkan dengan DNA yang berada di bawah kuku Leslie, hasilnya pun cocok sempurna. Dengan penemuan tersebut akhirnya mengonfirmasi bahwa John Guthrie adalah pelaku pembunuhan Leslie. Pada tanggal 20 November 2018, John Guthrie akhirnya ditangkap di rumahnya di Hayward atas pembunuhan Leslie Merle Perloff yang berusia 21 tahun, yang dia pada tahun 1973. Pada tanggal 16 Mei 2019,
setelah pengujian tambahan terhadap DNA-nya, John pun didakwa atas pembunuhan lain, yaitu pembunuhan terhadap Janet Ann Taylor yang pada saat itu juga masih berusia 21 tahun. Dia juga seorang mahasiswi Canada College yang ditemukan diperkosa dan diculik pada tanggal 24 Maret 1974. Janet Taylor adalah putri Chuck Taylor, seorang pelatih dan pensiunan pemain sepak bola terkenal, yang pada saat kematian putrinya, dia tuh masih memegang posisi administratif di tim sepak bola Universitas Stanford. Pada tahun 2021, John akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan Janet Taylor dan dihukum seumur hidup. Dia juga didakwa atas pembunuhan Leslie pada tahun 2018-nya. Tetapi proses pengadilan terus tertunda karena pada saat itu John sedang mengalami sakit aneurisma otak. Pada akhirnya nih guys, John pun mengubah pengakuannya menjadi bersalah pada bulan Januari tahun 2023. Lalu pada tanggal 26 April 2023-nya, dia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan yang terakhir. John Guthrie akhirnya meninggal di fasilitas perawatan kesehatan California saat menjalani hukumannya. Di saat persidangannya John Guthrie, Diane, adiknya Leslie, mengungkapkan betapa besar dampak kejahatan ini pada hidup dan keluarganya. Dia menatap John sambil berkata bahwa shawl yang digunakan untuk Leslie adalah miliknya. Dia pun merasakan trauma yang mendalam dan akhirnya mengubah caranya menjalani hidup. Dari tidak berani berjalan sendirian di tempat sepi, hingga takut berjalan di malam hari dengan shawl yang masih berada di lehernya. Di saat persidangan juga para detektif Santa Clara County, mereka juga sambil menangis mengenang hari ketika mereka menemukan tubuh Leslie yang tak bernyawa. Saat itu, tanggal 16 Februari 1973, dan Leslie Perloff telah hilang selama 3 hari. Para detektif menceritakan bahwa mereka menyisir perbukitan berhutan dekat Universitas Stanford dan juga mereka bersiap untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk. Mereka sangat terpukul ketika menemukan Leslie terbaring terlungkup di tanah dengan rok terangkat di atas pinggangnya. Pada saat itu, Diane menutup dengan pesan mendalam. Pembunuhan tidak hanya berdampak pada orang yang meninggal, tetapi juga merenggut banyak kehidupan dan mengubah sebuah keluarga untuk selamanya. Bagi Diane, keadilan memang tak akan mengembalikan sang kakak, namun setidaknya memberikan ketenangan hati bagi mereka yang ditinggalkan. Leslie Perloff yang memiliki masa depan cerah dan penuh harapan kini hanya dapat dikenang dalam ingatan keluarganya untuk menjaga kenangan itu tetap hidup. Diane menamai cucunya dengan nama Leslie. Fun fact-nya nih guys, ketika keluarganya harus mengungsi dari kebakaran hutan di California Selatan pada tahun 2018, mereka pun menyelamatkan salah satu harta paling berharga, yaitu lukisan cat minyak yang dibuat oleh Leslie. Itulah kisah tragis Leslie Perloff dan Janet Taylor, seorang wanita muda berbakat yang hidupnya direnggut terlalu cepat. Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan mendengarkan cerita kami. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kriminal dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.